Jadi kalau untuk hari ini kita akan bahas hal yang lain lagi. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Oh, kamu tunas. Oh, tunas. Garis, panah, Ini apa coba? akar, Kok tahu ya? angka. Oh, udah tahu emang kelihatan ya? Oke, kita sekarang bahas beberapa pohon nih. Kita bahas di sini ada 3 pohon. Pohon yang pertama bernama, pohon yang kedua bernama, pohon yang ketiga bernama. Kelihatan nggak Pak? Insomnia, sakit kepala, rasa sembelit. Nah, jadi seringkali ketika kita masih awam di dunia pertumbuhan ya, maksudnya ketika kita menyuruh anak-anak kecil kita, anak-anak saya sih, maksudnya anak ibu lah, itu kamu pohon itu kenapa tanamannya kok jelek ya, kok warnanya kok sekarang buruk ya? Oh iya Pak, nanti saya cari caranya ya. Dan kebanyakan anak-anak sekarang itu dia mencari di mana? Di Shopee misalkan, dia cari cairan yang bisa menghijaukan tanaman, atau cairan yang bisa bantu tanaman menjadi lebih tumbuh, atau cairan-cairan tertentu lah bakal dicari di Shopee misalkan. Nah, ibu sebagai orang yang berpengalaman itu bakal melihat dari sisi yang lain. Tapi bapak ibu akan biarkan dulu, yaudah kamu coba kamu beli yang kamu pengen beli itu. Dibeli beberapa cairan. Akhirnya ketika disemprot, oh ternyata warna dari tumbuhan itu jadi menghijau, jadi indah lagi. Oh ternyata setelah disemprot, ternyata makin banyak nih tumbuhan yang tumbuh. Namun dalam beberapa minggu ke depan, ternyata tumbuhan yang tadi itu balik lagi ke seperti semula, di mana warnanya menjadi jelek lagi, di mana tumbuhannya jadi layu lagi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Dia akan mencari cairan-cairan yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih berkualitas lagi. Dan dia akan melakukan hal yang sama agar tanaman tadi berubah menjadi hijau kembali dan menjadi tumbuh lebih banyak lagi. Namun pertanyaannya adalah, apakah dia akan balik lagi layu, balik lagi rontok, balik lagi ke warna yang semula? Dia akan balik lagi. Karena kenapa? Kita masih membahas tentang cairan, bagaimana caranya yang di luar ini menjadi lebih indah, menjadi lebih banyak kan? Nah, buat bapak ibu yang sudah berpengalaman di bidang tumbuhan, maka yang fokus utamanya bukan lagi soal estetika dari tanamannya, tapi dari mana akar masalahnya, yaitu di mana? Ya di akarnya sendiri. Karena percuma ketika akarnya bermasalah, mau tumbuh berapa ribu kali pun dia akan tetap bermasalah. Tapi ketika bapak ibu ganti dengan akar yang lebih bagus, apa yang akan terjadi? Tumbuhnya pun juga akan jauh lebih bagus. Ini mirip sama realita kehidupan yang kita pilih akhir-akhir ini. Bapak ibu silakan tanya ke anak-anaknya, kalau dia insomnia, apa yang dia lakukan? Minum obat. Kenapa? Karena dulu mamanya minum obat. Atau mama melihat mamanya minum obat atau papanya minum obat. Kalau ada orang sakit kepala, siapa yang dia lihat? Orang tuanya juga dan lingkungan sekitarnya juga. Khusus ini bapak ibu bisa temui di warung-warung kecil pun ada. Tanya aja. Masnya ini baru jualan hari pertama, tahu-tahu ada orang datang, ada obat sakit kepala nggak? Tiba-tiba jadi dokter dia. Ada Pak, ada dia. Dikasih. Sembuh nggak? Bisa sembuh. Pertanyaannya yang menyembuhkan obat itu atau dari orang lain yang menyarankan obat itu. Contoh, Ibu Hedi misalkan, hai kamu beli obat di sana, obatnya mereknya A. Kemarin saya pakai sembuh. Saya pakai juga itu obat. Akhirnya saya sembuh juga. Kira-kira sembuh karena obatnya yang bagus atau karena ucapan Bu Hedi? Kira-kira? Diam semua. Pertanyaannya susah. Dua-duanya. Ada namanya Bu efek placebo. Efek placebo ini bapak ibu lebih mempercayai apa yang Bu Hedi katakan dibanding kualitas obatnya. Yang membuat sembuh itu adalah kepercayaan diri bapak ibu terhadap orang tersebut. Itu efek placebo. Ya. Hah? Ya, misalkan saya bilang ibu cantik gitu kan. Oh ibu percaya karena ibu dekat sama saya kan? Ibu percaya, padahal enggak gitu. Contoh ya. Begitu juga dengan sembelit. Banyak dari bapak ibu kita yang menderita karena sembelit ini. Karena 30 menit, 40 menit di tongkrongan kamar mandi nggak keluar-keluar, dan itu sedih sekali. Bapak ibu bisa menangis. Kalaupun bisa keluar, itu bisa berdampak bahaya lah bagi si lubang pengeluarannya. Bisa berakibat pada wasir, bisa juga sobekan, segala macam, dan itu berisiko. Sehingga bagaimana cara kita menanggulanginya? Kebanyakan kita menggunakan obat fiber atau obat pencahar. Berapa lama sampai benar-benar sembelit kita sembuh? Masalahnya adalah
sembelin ini dia hilang-hilang timbul. Hari ini Bapak Ibu minum obat pencahar, dia bantu untuk keluarin. Besoknya apakah bakal lancar? Enggak, dia balik lagi. Makanya Bapak Ibu butuh obat pencahar semakin hari semakin banyak. Setiap hari sembelin muncul, setiap hari juga obat pencahar Bapak Ibu gunakan. Nah ini itu kenapa? Karena kita masih melihat dari segi estetika dari tanaman tadi. Kita nggak benar-benar mencari dari akarnya. Akar permasalahan dari tiga ini adalah darah yang kotor tadi. Bapak Ibu, sesuatu yang baik dari awal pasti ujungnya juga akan baik kalau kita jaga. Berbanding kalau sesuatu dari bawah aja sudah jelek, Bapak Ibu mau obat-obat apapun, dia tetap tidak akan terbantu. Sedangkan obat yang kita minum ini, fungsi utamanya adalah menekan gejala saja. Bapak Ibu ke dokter, dok, ini obat ini bisa nyembuhin saya nggak? Ibu coba aja, dia nggak berani bilang iya bisa. Karena kenapa? Karena tidak didesain untuk menyembuhkan, dia didesain untuk menekan gejala yang saat ini ibu bapak rasakan. Itulah kenapa obat darah tinggi itu selalu diminum setiap hari, obat diabetes setiap hari, yang ketergantungan obat tidur setiap hari. Itu karena itu tadi, bapak ibu nggak makan dia nggak akan bantu, gitu loh. Nah sekarang bapak ibu sedang berusaha untuk membersihkan dari akarnya, karena elektrik potensial yang kita miliki itu bantu dalam pembersihan darah. Pembuktiannya nanti pas ibu cek darah, baru di situ tuh, oh mas, saya udah cek darah ya, warnanya sih agak beda, tapi darah tinggi saya belum turun, kenapa ya? Itu hanya butuh proses saja. Seringkali bapak ibu kita darahnya sudah bagus nih misalkan, tapi darah tingginya masih sama, itu bukan berarti nggak bantu ya. Hanya saja reaksinya belum aja. Nanti perlahan dia akan turun juga. Sama kayak bapak ibu yang di alam sutra lah. Banyak yang darah tingginya dulu stuck di 170, 180, sekarang udah di 120. Begitu juga yang diabetes dulunya stuck di 300, 200, sekarang udah di bawah 100. Semuanya berproses bapak ibu. Apalagi bapak ibu memiliki penyakit yang cukup lama atau cukup berat, sehingga kita butuh proses yang cukup panjang juga. Tapi sekali lagi juga fungsi kita datang ke sini untuk terapi di sini saya pun juga adalah untuk kesehatan, bukan untuk pemulihan diri. Ibu misalkan, mas kaki saya lutut saya sakit atau tangan saya sakit, bisa sembuh nggak? Contoh bisa sembuh habis itu bu terapi lagi nggak? Kemungkinan enggak, karena fokus bapak ibu hanya menyembuhkan yang sakit sekarang, bukan untuk keseluruhan. Tapi buat bapak ibu yang sekarang, mas saya nggak ada sakit apa-apa loh, tapi saya setiap hari. Tahu nggak kenapa dia lakukan? Karena dia tahu betapa menderitanya saat sakit. Sehingga di saat sehat inilah kita berupaya untuk melakukan pencegahan. Setuju nggak? Setuju. Ada yang nggak setuju? Sama ini. Ya intinya adalah bapak ibu sama-sama kita membereskan dari akarnya tadi. Mati kok. Iya ya. Jadi kita berharap bapak ibu yang terapi rutin sini kualitas darahnya setiap hari membaik dan proses perbaikannya juga nanti juga akan dirasakan lah. Dan hari ini sebetulnya kita ada satu testimoni.